7 orang, baik. Palembang, mana? Merauke, berapa orang? Merauke. Oh ya. Dalam sini Pak, kasih kosong. Merauke. Sulsel sudah. Sulsel. Baik, Bapak Ibu yang sudah minum kopi dipersilakan, kita akan mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Bapak Profesor Arif Satria, Ketua MPP ICMI, Kepala BRIN Republik Indonesia, pengurus MPP ICMI yang kami hormati, peserta Silaknas se-Indonesia yang kami hormati pula, yang kami hormati yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Semoga ini kultur pagi ini bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Arif Satria atas sambutannya. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari edukasi dari Kepala BPS Undip. Masih banyak monyet nggak ini? Enggak ada Pak, di sini nggak ada monyet. Enggak ada ya? Enggak ada. Ya, di sini nggak ada Pak. Adanya apa? Buaya ada? Buaya juga nggak ada, paling biawak pas sama ular gitu. Ular ya? Iya ular. Kalau yang pemerintah mungkin yang kapasitasnya buaya ya. Karena kalau mangrove ini kami juga dilemanya kami juga tinggal di banyak karena mangrove ini kan tidak Papua, Jaya Selatan. Papua tapi kulit putih nih. Kami bukan Papua memang, tapi hati di Papua. Jadi makanya saya bilang ayo, Mas. Itu enggak jadi. It's me. Cinta lingkungan. Iya. jauh gitu kan. Iya, 8 kilo. Agak pegel. 8 kilo. Bisa setahun ya kemarin. Dia pompanya di atas.
Halo. Semangat. Halo, kami dari Kendari. Keren aja. Silakan. Kapasitasnya 63.000. Jadi mangrove sendiri ada dua jenis biji-bijiannya. Ada yang propagul, yang seperti di open growth di sana di bedengan, dan yang biji-bijian. Untuk yang biji-bijian harus melalui pembesaran dahulu atau aklimatisasi di dalam germination house. Jadi ini medianya menggunakan media kokopit atau serabut kelapa seperti ini. Kalau yang di open growth itu tanah. Kenapa kami di sini menggunakan kokopit? Jadi kokopit itu memiliki nutrisi yang sangat tinggi, ada natrium, kalsium, fosfor seperti itu. Kemudian sifatnya yang lembab. Jadi sangat cocok untuk germination house yang sangat panas ini menyimpan cadangan air. Dan kami juga punya Priva, maaf di atas sana, box. Itu alat pendeteksi suhu. Jadi kalau suhu di sini lebih dari 36 derajat akan ada suara alarm. Jadi menginformasikan kepada kami sebagai petugas untuk meningkatkan lagi penyiramannya. Kami menggunakan sprinkle, jadi sehari 5 kali, durasinya 10 sampai dengan 15 menit. Apabila ada suara alarm, bisa kami tingkatkan lagi 1 jam sekali. Karena kadang kan di sini di Bali sangat panas sekali. Kemudian di bawahnya beton, di sananya bendungan. Jadi apa ya? Kalau kata orang Sunda ngeheab. Ya, nah ini untuk di sini 63.000 kapasitasnya. Ya, kalau Hari ini kan melakukan aksi tanam mangrove dari rangkaian kegiatan Silaknas ICMI 2025. Mungkin ICMI ada alasan apa sehingga memilih aksinya? Ya, sekarang itu kan era 5.0, di mana di era 5.0 kita harus fokus pada sustainability. Jadi soal keberlanjutan lingkungan ini sudah menjadi keniscayaan di tengah isu perubahan iklim, di tengah isu berbagai kerusakan lingkungan. Nah, oleh karena itu ICMI berusaha untuk mendorong para anggotanya dan juga para pengurusnya untuk bisa aktif dalam berbagai program lingkungan, dalam program untuk memperkuat sustainability. Dan mangrove hari ini yang kita lihat adalah sebuah sabuk pengaman wilayah pesisir. Jadi mangrove yang bagus, yang robust ya, yang kuat itu akan bisa menahan ya satu intrusi air laut, bisa menahan, meminimumkan dan meminimumkan dampak dari tsunami, dampak dari rob ya dan lain sebagainya. Jadi mangrove ini sebagai instrumen alam yang harus terus kita dukung. Karena itu dalam berbagai teori sekarang yang berkembang adalah nature based solution. Nature based solution itu memecahkan berbagai persoalan dengan alam. Jadi alam ini menjadi sumber solusi. Jadi dengan menanam mangrove ini adalah bagian dari nature based solution. Dan sekarang di dunia manapun isu nature based solution itu sudah berkembang. Dan ICMI juga ingin hadir memberikan kontribusi dalam memperkuat nature based solution. Kira-kira dari pengamatan Profesor tadi kondisi mangrove di sini bagaimana? Sangat bagus sekali kan, di sini ada yang natural, ada yang buat apa ditanam oleh manusia hasil budidaya ya. Jadi saya kira kombinasi yang sangat bagus, dan ini mau tidak mau harus menjadi benchmark bagi wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini. Bahkan ini bisa menginspirasi dunia. Banyak negara-negara yang saat ini juga punya problem mangrove dan sekarang harus belajar ke Bali. Karena Bali kan diuntungkan apa? Kultur yang bagus, masyarakatnya bagus, masyarakatnya itu ada filosofi yang berusaha menyatukan alam dengan manusia. Itu kan kultur yang bisa ditularkan ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia.
Nah, masalah kehutanan termasuk di mangrove ini kan di Indonesia juga masih cukup tinggi ya. Ya. Apakah ISMI sendiri mau menginisiasi melakukan riset untuk kondisi mangrove terutama Ya. di Indonesia seperti apa? ISMI kan bukan lembaga riset, ya. Yang riset biar perguruan tinggi, yang riset biar BRIN, yang riset lembaga-lembaga riset. Justru ISMI itu memanfaatkan hasil riset untuk rekomendasi policy, untuk prototype, ya. Ada beberapa piloting yang bisa kita lakukan. Saya kira ini ada Ketua Orwell Kalimantan Tengah ini saya harapkan juga bisa mendorong mangrove yang ada di Kalimantan Tengah, kemudian ada juga dari Orwell dari Kalimantan Timur, ya, dari Papua, dari mana-mana. Ini kan dengan mangrove berkembang kan mau tidak mau kepiting juga tumbuh, ya. Jadi ini daerah Ekosistem yang, ekosistem bisa pulih. Jadi, dan itu kalau ekosistem pulih ya bisa membawa manfaat yang besar. Satu soal karbon, kemudian yang kedua ya ada manfaat ekonomi dari mangrove kan. Sekarang mangrove kan bisa buat sirup, bisa buat aneka produk makanan, ya, sehingga bagaimana dan juga bisa menjadi material baru untuk berbagai peruntukan, sehingga mangrove ini harus dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Jadi mangrove itu bukan sekedar konservasi berupa preservasi, tapi yang bisa kita kembangkan adalah sustainable use. Ya, jadi kita harus diatur mana yang bisa dimanfaatkan masyarakat sehingga mangrove juga membawa kesejahteraan buat masyarakat. Nah, tapi paling tidak kesejahteraan yang paling penting kan melalui wisata. Jadi wisata ini bisa menjadi pintu untuk membuat mangrove semakin mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Harapannya Prof pasca Silaknas, harapan dari pelaku perhelatan. Saya akan mendorong seluruh Orwell untuk bisa memperkuat prinsip sustainability itu. Ya, mungkin daerah yang cocok mangrove ya silakan kembali mangrove, tapi daerah yang memang bukan daerah pesisir ya barangkali sustainability agak beda. Ya, di daerah pegunungan kan beda, nggak ada mangrove di sana. Jadi perlu dikembangkan sesuai dengan lokasi masing-masing. Ya. Terima kasih Prof. Ada di Papua kita siap mensupport, mendukung program gubernur dan siap untuk mendampingi dalam kerangka untuk meningkatkan kualitas dari proses pembangunan, program pembangunan dan juga kebijakan yang ada untuk bisa menjadi bagian